Yang sering muncul pertanyaan adalah apakah di dalam pelaksanaan PPG Dalam Jabatan 2023 ini ada afirmasi yang diberikan oleh pemerintah kepada Bapak Ibu guru dengan usia senior dan pengabdian yang sudah lama. Nah, jika yang dimaksud afirmasi adalah semacam penambahan skor atau penambahan nilai pada saat seleksi, maka jawabannya tidak ada. Yang ada adalah bahwa di dalam pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2023, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengkategorikan setidaknya ada 4 kategori guru di dalam pelaksanaan PPG Dalam Jabatan 2023 yang masing-masing kategori guru ini akan diberikan kemudahan berupa pengurangan beban belajar ya, atau pengurangan jumlah SKS di dalam pelaksanaan PPG nantinya. Ibu dan Bapak rekan-rekan guru, perlu kami sampaikan bahwa guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2025 inilah yang dimaksud dengan guru dalam jabatan ya, sesuai dengan Permendikbudristek 54 tahun 2022. Jika di peraturan yang lama yang dimaksud guru dalam jabatan adalah yang diangkat sampai dengan tahun 2015, di Permendikbud ini guru dalam jabatan adalah yang diangkat sampai dengan tahun 2025 mendatang. Nah, perlu kami sampaikan Ibu dan Bapak rekan-rekan guru, di dalam Permendikbud tersebut cukup jelas disampaikan bahwa pertama, bagi di pasal 14 ini ya Ibu dan Bapak teman-teman, untuk dinyatakan lulus seleksi dalam pengumuman merupakan peserta program PPG Dalam Jabatan ya. Jadi nanti setelah pengumuman seleksi administrasi dan seleksi akademik, itulah yang disebut peserta PPG Dalam Jabatan. Di mana peserta PPG Dalam Jabatan ini jumlahnya itu akan ditentukan oleh menteri, yang tentunya nanti oleh Direktorat PPG terkait dengan kuota pelaksanaan PPG Dalam Jabatan 2023, karena memang pelaksanaan PPG Dalam Jabatan itu masih menggunakan pembiayaannya melalui APBN ya. Padahal di Permen ini sebenarnya sudah diatur bahwa pelaksanaan PPG Dalam Jabatan pembiayaannya bisa melalui APBN, bisa melalui APBD, dan juga bisa dibiayai oleh yayasan ya bagi sekolah swasta. Namun dalam pelaksanaannya belum diatur lebih lanjut. Di tahun ini masih mengandalkan pembiayaannya dari APBN. Nah, ke depan mungkin akan ada mekanisme-mekanisme tertentu sehingga daerah bisa membiayai gurunya untuk mengikuti PPG. Bagi sekolah-sekolah swasta melalui dana yayasan juga bisa seperti itu. Tapi kita akan tunggu informasi lebih lanjut tentunya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak teman-teman, di dalam menentukan mahasiswa, calon mahasiswa PPG, pemerintah mempertimbangkan kriteria. Ada 4 kriteria. Pertama adalah masa kerja paling lama. Ini menjadi kriteria pertama di dalam menentukan peserta PPG, Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah usia paling tinggi, satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, dan perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Jadi Bapak dan Ibu, kriteria pertama justru adalah masa kerja, kemudian yang kedua adalah usia paling tinggi. Nah, inilah yang mudah-mudahan menjadi jawaban bagi Bapak Ibu guru yang memang masa kerjanya sudah lama dan juga usianya sudah tua, menjadi prioritas di dalam pelaksanaan PPG 2023 ini. Ibu dan Bapak teman-teman, kalau kita lihat di pasal 15 ayat 2 bahwa beban belajar PPG ini adalah 36 SKS atau 2 semester atau 1 tahun pelajaran. Tetapi di sini masing-masing guru, dalam hal ini ada 4 kategori guru kita klasifikasikan ya. Pertama adalah Bapak Ibu guru kategori 1, ialah Ibu dan Bapak guru yang diangkat menjadi guru dalam jabatan sampai dengan Desember 2015, diberikan pengurangan beban belajar SKS-nya sebesar 24 SKS, sehingga PPG dalam jabatan yang diikuti oleh Bapak Ibu guru kategori 1 ini hanya 12 SKS. Tetapi tentu di dalam perekrutmen tetap mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik, kemudian ditutup nanti dengan uji komprehensif sebelum PPL, kemudian PPL, uji kinerja, dan uji pengetahuan. Bagi Bapak Ibu guru kategori 2, ialah Bapak Ibu guru yang diangkat mulai tahun 2016, tepatnya 1 Januari 2016 sampai dengan 2025 mendatang,
diberikan diskon kemurahan beban belajar, pengurangan beban belajar sebesar 18 SKS, sehingga kegiatan PPG-nya diikuti sebanyak 18 SKS. Seleksi administrasi dan akademik tetap dilakukan, kemudian ditutup dengan uji komprehensif, PPL, uji kinerja, dan juga uji pengetahuan. Ibu dan Bapak, untuk kategori berikutnya adalah Bapak Ibu guru ex PLPG atau Bapak Ibu guru yang pernah mengikuti PLPG di tahun 2018 ya dan tahun-tahun sebelumnya tetapi belum lulus UTN. Ini diberikan diskon SKS sebesar 36 SKS, di mana program PPG dalam jabatan pembelajarannya tidak perlu diikuti oleh Bapak Ibu guru ex PLPG. Seleksi administrasi ini tetap dilakukan, dalam hal ini adalah verifikasi dan validasi data tentunya. Seleksi akademik tidak ada. Kemudian Bapak Ibu ex PLPG tidak menempuh pembelajaran, tidak ada uji komprehensif, tidak ada PPL, tidak ada uji kinerja, tetapi nanti ditutup kegiatannya langsung dengan yang namanya uji pengetahuan atau P saja. Terakhir adalah Bapak Ibu guru penggerak ya. Bapak Ibu guru penggerak adalah Bapak Ibu guru yang memang sudah memiliki sertifikat guru penggerak, diberikan pengurangan beban belajar sebesar 36 SKS. Ini sama dengan Bapak Ibu guru ex PLPG, tetapi dalam rekrutmennya juga tetap dilaksanakan seleksi administrasi dan juga seleksi akademik. Pembelajaran tidak diikuti, kemudian kompre juga tidak, PPL tidak, uji kinerja juga tidak ya. Ini sebagai sudah digantikan dengan pelaksanaan program guru penggerak yang diikuti ya. Kalau di angkatan pertama dulu ada 9 bulan masa pendidikan guru penggerak, yang terakhir ini menjadi 6 bulan ya begitu. Tetapi perlu melaporkan tugas-tugas yang telah diselesaikan pada saat mengikuti program guru penggerak, dan terakhir ditutup dengan uji pengetahuan. Nah, itu adalah beberapa kemudahan-kemudahan ya yang diberikan kepada Bapak Ibu guru dengan masa pengabdian lama dan juga usia yang sudah tua ya. Afirmasi dalam bentuk penambahan nilai itu tidak ada, tetapi di sini afirmasinya adalah dalam bentuk pengurangan beban belajar SKS. Demikian informasinya Ibu dan Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.